layani orang di Bismayasari. Iya, saya cerita tentang Yesus, saya diludahin, kena sih saya. Iya, udah segini aja. Terus saya turun, terima kasih Mbak atas ludahnya. Saya turun di terminal, dia turun, dia cari saya sampai ketemu. Akhirnya dia minta maaf. Dia bilang apa? Kenapa abang nggak marah ya kok diludahin? Enggak. Kenapa? Ya kan yang ngeludahin bukan mulut saya. Ya apa haknya saya marah kecuali yang ngeludahin mulut saya. Loh, kan yang ngeludahin saya. Ya nggak apa-apa kalau saya diludahin orang, saya nggak marah. Kalau saya ngeludahin orang, baru saya marah terhadap diri saya. Oh gitu, iya, karena kami disuruh mengasihi orang yang musuh kami. Akhirnya si Mbak itu hampir nangis, meleleh air matanya, dia malu sendiri.
buat Yesus Kristus, Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa, yang mulia, ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Ibadah muda-mudi pesta anak domba Allah perdana, ibadah muda-mudi hari ini dalam pimpinan Roh Kudus dan semua kami yang hadir, kami dapat merasakan menikmati Tuhan begitu baik atas hidup kami. Sebab tanpa kehadiran Tuhan kami gak mungkin bisa ada di tempat ini. Tuhanlah yang membawa kami ke tempat ini. Itu semua menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum bagimu. Lewat penyembahan pujian yang kami panjatkan kepadamu, kami dapat merasakan hadirat, urapan dan kuasamu mengalir ke areal aspek hidup kami, sehingga kami bangkit menjadi manusia-manusia baru, manusia-manusia yang berpotensi, manusia-manusia yang bernilai, sehingga apapun nanti yang kami buat, kami lihat campur tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami, kami dituntun oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang jatuh bangun. Kami akan bangkit terus menjadi anak-anak Allah yang menang lebih daripada pemenang. Urapi lidah mulut bibir hambamu supaya kebenarannya dingin hawanya. Haleluya. Semangat, semangat. Nail itu sudah semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya berikan aturan main ya dalam pesta anak domba Allah hari ini. Jangan ada di antara kita yang pasif, semua harus aktif ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita pasif waktu mendengarkan firman Tuhan, roh kita nggak mungkin bisa menangkap apalagi memahaminya. Kenapa? Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus meresponi firman Tuhan. Dengan cara seperti apa kita meresponi firman Tuhan? Bisa katakan amin, ya, yes, amin, ya, saya percaya. Yang canggih lagi, yes true, yes true, yes true, amin. Ya, jangan diem ya. Akhirnya kena AC, ya kan, angin sepoi-sepoi basah. Akhirnya kita dinina bobokkan, kita nggak tahu, ya. Tiba-tiba kita lihat, Pak Lubis jadi 2. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba nongol lagi. Rupanya Anda sudah di alam roh yang lain ya. Saya tidak mau hal itu terjadi karena nanti ada berita-berita yang nggak baik di luar sana. Oh, ibadah muda-mudi perdana kami luar biasa dahsyat. Kenapa? Pendetanya bisa ngilang-ngilang. Nah, ya kan? Nanti jadi Kapolsek cari kita lagi. Ini sekte apa katanya ya? Pikirnya ada sekte baru ya, yang aliran-aliran kiri atau aliran-aliran sesat ya. Karena itu saudara, Anda harus aktif, amin. Respon, amin. Nah, mari bangkit berdiri. Nah, gladi risik, gladi risik, gladi risik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, yes, amin, ya, haleluya, yes, amin, haleluya. Berikan sorak-sorai badan. Ada. Masih ada yang kayaknya mikirin apa ya, besok gimana ya, gitu ya. Masih banyak yang mikirin besok ya. Hari ini aja kita selesaikan dulu. Haleluya. Besok. Oke, kita ulangi ya. Gladi risiknya. Haleluya. 65. Haleluya. 78. Haleluya. 98. Haleluya. 99. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Saudara tahu sebenarnya ya, kita haleluya begini aja, itu akan terjadi terobosan di dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Saya sederhana saja ya. Saya sederhana menyampaikannya. Coba kita tes. Sekarang pasti ada yang hatinya sedikit-sedikit gundah gulana, pikirannya sedikit sedang memikirkan masalah. Coba kita ikutin ya. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Dasar. Ajaib. Yesus. Dasar. Luar biasa. Yes. Amin. Yes. Ikuti gaya saya.
Nah, coba. Pasti ada yang lepas kan? Ada. Oh, Skansen. Iya, itu kereta cepat Jepang. Nah, jadi saudara, itu ada kelepasan. Haleluya. Tapi kalau kau ibadah duduk gini. Haleluya. Oke, sekali lagi ya. Haleluya. Haleluya. Ini agak mantap. Saudara, jangan saudara pikir kata haleluya itu biasa. Haleluya itu nggak diucapkan oleh orang Israel sembarangan. Nggak setiap saat. Ketika mereka menang perang itu mereka bilang haleluya, haleluya. Kalau kalah perang mereka nggak ngomong haleluya. Karena haleluya itu ucapan-ucapan yang sangat luar biasa. Oke, kita ulangi. Haleluya. Haleluya. Oh, udah berubah ya kan? Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat muda-mudi Yesus metanoia. Silakan duduk, luar biasa. Haleluya. Ya, kita mau belajar hari ini ya. Judulnya kesukaan muda-mudi zaman now. Ini dia. Jadi kita belajar malam ini itu tidak monolog tapi dialog. Artinya Anda boleh saut-saut saya, Anda boleh protes saya gitu ya. Nah, dan kita saling membagi satu sama lain karena ada yang Anda tahu saya tidak tahu. Ada yang saya tahu Anda nggak ngerti ya. Saya tahu, adik-adik nggak tahu, tapi adik-adik tahu, saya nggak tahu, ya. Oleh karena itu kita jadi komunikasinya baik. Maksudnya bukan monolog, dialog, ya. Nah, dengan topik pembicaraan kesukaan muda-mudi zaman now ini. Kira-kira apa? Coba dari Christine dulu, apa? Kesukaan muda-mudi zaman now ini apa sebenarnya? Media sosial, Pak. Media sosial. Instagram, WhatsApp. Oh, ada lagi yang lain? Nail, goyang terus ya? Hah? Yang lain? Ada yang sukanya TikTok. Bang Daniel. Dia cari uang. bukan kesukaan dia itu, dia cari duit aja. Haleluya. Haleluya. Samuel, game. Ada game. Haleluya. Apalagi kesukaannya zaman sekarang muda-mudi. Hah? Muda-mudi zaman now ini apa? Haleluya. Pacaran. Oh, haleluya, pacaran. Iya, tapi udah dapat belum? Belum, doalah ya. Biar dikasih yang takut Tuhan ya. Pacaran sebenarnya nggak dilarang, tapi harus pacarnya yang takut Tuhan. Ya. Terus takut Tuhan nggak punya uang, Pak. Kalau udah takut Tuhan nanti uang pun datang. Percayalah. Tapi kalau ada uang nggak takut Tuhan, justru malah jadi jahat, nggak baik, ya kan? Lebih bagus nggak punya uang sekalian kalau nggak takut Tuhan. Jadi nggak bisa kemana-mana. Paling di rumah aja. Haleluya. Siapa lagi yang mau memberikan informasi kesukaan muda-mudi zaman sekarang? Korea. Haleluya. Jadi sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan masukan. Ada lain lagi? Nongkrong. Sambil ngapain? Ngopi. Masa cewek ngopi? Oh. Haleluya. Nyari jiwa. Haleluya. Luar biasa ya. Tetapi yang saya dapatkan dalam hasil riset penelitian saya, kesukaan muda-mudi zaman sekarang begini. Satu, suka-suka gua dong. Nah, itulah kesukaan muda-mudi zaman sekarang. Itu yang perlu diberantas. Suka-suka gua lah. Nah, kata mamanya, kata bapaknya, janganlah kamu malam-malam berkeluyuran. Karena di luar banyak setan malam-malam. Ya. Suka-suka gua lah. Ya kan? Itu nggak boleh kamu temani
karena karakternya nggak baik. Suka-suka gua lah, ya kan? Kamu nggak boleh pacaran sama si A karena dia nggak seiman dengan kamu. Suka-suka gua, emang gua pikirin. Nah, iya, jadi egonya tinggi tuh anak zaman now sekarang. Bahkan kalau dinasihati orang tuanya, nah jangan ya, kamu nongkrong di situ sama teman-temanmu itu, karena bapak tahu teman-temanmu itu orang-orang yang nggak baik. Itu Pak kuno. Nah, kuno. Bapak itu masih berpikir kuno. Sekarang udah zaman now Pak. Jadi saya bisa jaga diri sendiri, nggak usah harus dinasihati. Jadi nasihat itu seolah-olah membuat pikiran muda-mudi itu risih, ya kan? Nasihat itu juga dianggap resek, toh ya. Udah risih jadi resek, ya kan? Nah, jadi muda-mudi zaman sekarang itu pinginnya itu ya suka-suka dia dong. Gua main TikTok sampai 10 jam, mau main game sampai 10 jam, mau tidur jam 4 pagi, bangunnya jam 12 siang, suka-suka gua. Iya, emang emang gua pikirin. Nah, iya kan? Padahal udah dinasihati. Dia bilang, tapi dalam hatinya suka-suka gua lah. Gitu loh. Emang gua pikirin. Nah, jadi dia nggak mau memikirin apa yang dinasihati oleh orang tuanya, saudara. Ya, kalau kita lihat, ya, tanda-tanda akhir zaman itu, nah, di 2 Timotius 3, coba kita lihat ya. Nah, tanda-tanda akhir zaman di 2 Timotius 3 ayat 8. Sudah? Haleluya. Bisa ditampilkan? Sudah? 3, 2, 1. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahu. Wow, jadi ini bukan hanya zaman sekarang sebenarnya. Zaman dulu sudah seperti itu. Jadi ini jadi contoh buat kita. Jangan seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Saudara tahu, Musa itu nabi besarnya orang Israel. Ya, Yambres ini saudara tahu, sama si Yanes ini hanya jemaat biasa saja, bukan nabi, bukan rasul, bukan apa, orang-orang biasa saja. Tapi bayangkan berani dia menentang nabi besar. Jadi 3 agama itu mengakui Musa nabi besar. Islam, Kristen, ya kan? Iya, sama Yahudi itu mengakui bahwa Musa ini nabi besar yang membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, makanya kalau disebut Musa, 3 agama ini semuanya nggak ada yang komplain. Iya. Kenapa? Karena semua yang khususnya 3 agama ini mengakui Musa nabi besar. Nabi besar aja dilawan, saudara. Bayangkan. Nah, dia katakan sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Sekarang muda-mudi itu susah dinasihati. Ya, pendeta udah datang, udah doain, ya kan? Kasih nasihat. Pas pendetanya pulang dia ngomong, ih nyinyir, cewek, ya kan? Mau tahu aja urusan gue. Gue kan punya dunia sendiri. Nah, jadi ini kan dunia ini cuma satu ini, bumi ini, ya kan? Walaupun banyak benua tapi satu kan? Dia bilang dia punya sendiri. Ada benua lain lagi ya? Iya. Itu kalau orang yang nggak bisa dinasihati, ya, nggak bisa dikasih tahu mana yang benar, mana yang baik. Makanya dikatakan mereka menentang kebenaran. Ya, anak-anak muda sekarang banyak nggak suka kebenaran, nggak suka. Jadi malam minggu itu mereka lebih suka di kafe. Makanya ada COVID, sehingga kafe hilang. Kafe dikatakan COVID.
Nah, lawannya COVID, kopi. Nah, makanya kalau kau minum kopi, nggak dimarahin karena di rumah. Kalau kau ke kafe dimarahin sama Satpol PP. Karena nggak boleh berkerumunan. Nah, puji Tuhan, datang COVID, anak muda sekarang nggak di kafe-kafe lagi, jarang. Iya, di rumah. Tapi di rumah pun mereka akhirnya bukan baca kebenaran, bukan belajar kebenaran. Mereka ngapain di rumah? Korea, ya kan? Jadi sampai ada itu kisah nyata ini ya, cerita yang saya dengar. Waktu dia lihat tuh, ya idolanya orang Korea tuh, hampir pingsan dia. Haleluya. Padahal si orang Korea tadi nggak mau sama dia, nggak suka, iya, nggak suka. Jadi GR sendiri gitu loh, kan? Iya GR gitu loh, tahu nggak GR? Gede rasa ya kalau nggak salah. Iya. Jadi dulu ya waktu Michael Jackson belum meninggal, pernah terjadi kan? Pas Michael Jackson lagi di panggung ada yang pingsan itu. Ngeri nggak? Saking mengidolakan itu. Iya. Anak-anak sekarang saudara idolanya Korea. Haleluya. Salah nggak? Buat saya sih salah benarnya itu tergantung bagaimana kita mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Bukan film itu yang salah. Kita yang salah, nggak bisa ada filter. Sehingga semua kita telan bulat-bulat. Saudara tahu kalau Anda makan ikan lele langsung telan bulat-bulat, wah, nggak sampai kemari di sini mentok. Kenapa? Dia punya duri. Haleluya. Harus diambil dagingnya biar durinya nggak masuk. Jadi mau film apapun itu saudara, itu ada durinya. Nah, kalau Anda imannya masih lemah, durinya Anda telan, akhirnya Anda sakit. Pak, enggak, bukti gua sehat. Ya sakitnya begini saudara. Awal mulanya kok berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian untuk Kristus. Wow. Masuk film Korea. Wah. Besok paginya doa, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Iya. Itu Korea sama Jakarta itu nggak jauh, itu dekat sekali, bener. Itu kalau roh itu dia hitungan detik nyampe. Nah makanya kan ada orang pernah kerasukan dia kan, nggak bisa bahasa Indonesia lagi, dia bahasa Korea. Karena iya roh dari sana datang saudara. Iya, makanya saudara menentang kebenaran ini. Si Yanes dan si Yambres, lihat akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi orang-orang yang nggak suka dengan kebenaran itu akalnya bobrok. Kalaupun dia punya akal, hanya ngakal-ngakalin. Iya, tapi nggak bisa digunakannya akalnya untuk mengenal firman Tuhan, ya kan? Jadi menurut hasil yang saya temukan dalam penelitian saya, kesukaan muda-mudi zaman now itu adalah suka-suka gua dong. Artinya nggak bisa diatur, itulah kesukaan. Iya, nggak mau diatur. Haleluya. Saya ngelayani anak gelandangan, ada beberapa orang. Terus ada yang minta kerja lah, ada yang minta tempat tinggal lah. Oke, semua saya terima masukan mereka. Mulailah saya kasih aturan. Saya kasih tempat tinggal, aturannya gini-gini. Udah mulai melempem. Makanya yang satu lagi bilang, sebenarnya orang-orang di sini itu dia bilang bukan karena orang susah. Contoh saya punya keluarga di Tangerang orang kaya, suruh tinggal rumah saya nggak mau. Kenapa? Karena saya tidak mau diatur. Ya kan? Jadi kalau anak-anak muda-mudi nggak bisa diatur lagi sama gembala, sama orang tuanya, ya udah
susah. Haleluya. Amin. Oleh karena itu jangan suka gua. Haleluya. Mari kita mentaatin apa yang dinasihatin oleh orang tua kita. Nah, anak-anak sekarang itu suka ngelawan sama orang tua. Iya, jadi contoh Joshua, kalau mamanya ngomong volumenya 7, dia 9. Iya. Mama kan nggak tahu zaman sekarang, mama nggak ngerti. Saudara, kita itu sudah hidup melewati berapa zaman. Berarti kan zaman dulu Anda nggak tahu, ya kan? Betul nggak? Iya. Kami tahu, zaman sekarang kami tahu. Loh, kenapa kami katakan kami tahu? Kan kami juga hidup di zaman sekarang. Masih hidup. Kami tahu apa itu TikTok, apa itu apa? Omek TV, apa ya semua. Kita tahu. Cuma kita tidak menghidupinya. Karena kita pikir kita udah seperti ini, masa gitu-gituan lagi sih? Ya kalau untuk cari jiwa sih boleh-boleh saja. Haleluya. Ya, Omek TV cari jiwa. Sudah contohkan kan cara cari jiwa, gampang kok. Iya, gampang. Salam, mau jawab, mantap, main. Kalau salam, assalamualaikum, lulus ini. Nah, salam, Om Santi, nggak usah nanti dulu lah. Gitu. Ataupun salam, halo yang, lolos dulu. Nggak jelas nih. Salam. Haleluya. Jadi saudara, makanya kita buang itu sifat-sifat yang nggak baik. Amin. Suka gua. Haleluya. Haleluya. Iya, sekarang anak-anak sekarang itu anak-anak muda, waduh. Kalau dinasihati itu mukanya lain. Mukanya begini. Nah, dia hatinya udah geram hatinya. Gondok. Ini orang tua tahu apa sih? Gitu ya. Saudara, orang tua itu memang dia nggak secanggih kalian dalam dalam teknologi begini ya. Tetapi dia punya firasat, punya kepekaan, punya pengalaman. Pengalaman itu gurunya. Oh, dia punya pengalaman. Sekarang gini, nih adik-adik ini yang cewek-cewek, kalian punya pengalaman pacaran nggak? Punya. Kita juga punya. Terus tanya ibu gembala, punya pengalaman pacaran? Punya. Tapi kalian nggak punya pengalaman melahirkan? Dia punya. Hebatan dia. Jadi maksudnya saya, pengalaman itu jadi guru. Jadi jangan kalian pikir orang-orang tua sekarang itu nggak tahu. Dia tidak menghidupinya seperti kalian, ya. Karena menurut dia itu nggak usahlah, ya. Biarlah itu untuk anak-anak muda zaman sekarang. Ya, kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 7 sampai 9 coba. Haleluya. 3, 2, 1. Yang walaupun selalu ingin diajar, orang yang hatinya udah tertutup, pikirannya tertutup, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sekarang gini, kamu mau nggak punya mata batin yang bisa melihat alam roh? Mau. Ayo kita ajarin doa puasa secara Roh Kudus, minta. Dia nggak mau. Tapi giliran dia ketemu yang lain, iya kan? Yang bukan dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Sini lo, gua lihat lo kayak gini. Coba lihat tangan lo. Oh, ini tangannya nih lain ini katanya. Kok ini nembus ke sini katanya. Mulailah diajarin. Mau dia. Anak-anak muda sekarang. Iya. Kemarin saya melayani juga. Gara-gara apa? Dia suka ilmu yoga. Oh baru tadi ya, ilmu yoga. Suka apa yoga? Akhirnya apa? Akhirnya nggak dekat dengan Tuhan, dia kena penyakit. Iya kan? Asal kena panas sedikit, ini hancur badannya nih. Iya. Tadi kita baru layani. Iya. Saudara,
Kenapa? Ya karena nggak dekat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Terus. 3, 2, 1. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak teruji. Iya, haleluya. Iya, jadi begitu ya. Coba kita baca Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 13 sampai 14. Nih orang yang suka-suka gua nih, nggak mau dididik dengan kebenaran. Ya, 3, 2, 1. Tetapi nasihat seseorang akan mengais setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar, hanya karena tipu daya dosa. Haleluya. Jadi, saudara, Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya. Haleluya. Jadi, kita itu harus mau dinasihati itu. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Setiap apa? Setiap hari. Iya, setiap hari kita harus dinasihati. Haleluya. Jangan bosan-bosan. Iya. Harus disiplin, hidup disiplin. Semua. Tidur tepat waktu, makan tepat waktu. Haleluya. Bangun. Wah, mulai belajar disiplin. Karena orang-orang yang sukses itu pasti orang yang disiplin. Coba kamu tanya semua orang yang sukses sekarang, Ciputra, ya, siapa lagi, James Riyadi, semua orang-orang yang sukses itu orang-orang yang hidupnya disiplin. Iya. Tapi kalau kita nggak disiplin dari sekarang, dinasihati, melawan, ya bandel, tegar hati, tahu nggak tegar hati? Nah, iya. Kalau keras kan berarti hatinya keras. Hatinya sih kalau di hatinya diambil tuh dicucuk lembek. Lembek hatinya tetap, tapi tegar ya. Ya. Makanya enggak semua yang lembek itu bisa digampangin kita aja. Itu kalau hatinya tegar itu, waduh. Walaupun jalannya loyo begini. Tapi kalau hatinya tegar, wow. Kalau tegar untuk kebenaran, pendiriannya kuat, bagus. Tegarnya bukan untuk kebenaran, tegarnya untuk hobi. Haleluya. Kenapa saudara nggak boleh suka-suka kita? Kenapa? Kira-kira kenapa nggak boleh suka-suka? Saya mau tanya kepada saudara, apakah ketika Anda menyukai sesuatu dan suka-suka dengan suka-sukamu, apakah itu bisa membawa kebahagiaan? Nggak bisa. Contoh, ada orang sukanya nongkrong sampai jauh malam, sukanya begitu. Apakah kesukaan itu membawa kebahagiaan bagi dia? Belum tentu. Haleluya. Ada yang sukanya pacaran terus. Apakah itu pasti membawa kebahagiaan? Belum tentu juga. Haleluya. Ada orang yang sukanya apa? Sukanya ngata-ngatain orang. Gosip. Ya. Iya, netizen ya. Iya. Apakah itu pasti membawa kebahagiaan buat dia? Tidak. Iya, sekarang apa istilahnya? Hertes apa? Itu makanan saya itu. Teres makanan saya, ya kan? Makanya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, haleluya, jangan mau diantara kita ini yang hatinya tegar. Kalau dinasihati, kita hatinya ini harus terima, legowo, lembut. Iya, jangan kita ini menganggap orang-orang tua ini nggak tahu apa-apa. Iya, selanjutnya saudara, ya. Poin yang selanjutnya sebagai waduh. Ini karena ininya ini hilang nih. Iya ininya ini. Kemana nih?
ininya ini karena nggak ngeper. Hah? Apa? Oh, iya. Apa gini ya, harus dimiring dikit ya. Apanya kekenyangan? Iya, haleluya. Tapi ini aman nih. Iya, haleluya. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus? Sorry. Ya, betul. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita kan ini hidup ini bermasyarakat, ya bermasyarakat kan? Kan nggak semua teman kita ini anak Tuhan, nggak semua. Walaupun mungkin dia Kristen belum tentu anak Tuhan, apalagi yang bukan Kristen, udah pasti nggak anak Tuhan dong. Masa kita hanya teman sama anak Tuhan terus, kan nggak juga. Tetangga kita, ya, terus teman-teman sekolah kita kan ada juga yang nakal-nakal, ya kan, yang jahat-jahat, betul nggak? Apakah kita harus benci dia? Apa kita harus jauhin dia? Kan tidak kan? Nah, apa yang harus kita buat sama mereka? Nah, apa yang harus kita lakukan buat mereka? Coba. Apa? Apa yang harus kita buat? Hah? Menegur. Poin pertama, kita harus nasihati mereka. Haleluya. Kita baca Ibrani 10 ayat 25. Kita nasihati mereka. Kemarin udah cari jiwa belum? Udah, Pak. Udah, nggak dapet ya? Udah datang. Oh, haleluya. Tarsok. Haleluya, tarsok dia. Oke, terus apa di situ? 3, 2, 1. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Jadi nasihati mereka setiap hari. Nggak boleh sekali-sekali, setiap hari kita harus nasihati mereka. Haleluya. Kenapa harus setiap hari kita menasihati mereka, saudara? Coba. Ya, kenapa harus setiap hari kita menasihati mereka? Mengapa kita harus selalu menasihati mereka? Karena sudah banyak anak muda-mudi yang lupa ingatan. Haleluya. Alias amnesia. Dia lupa ingatan. Besok gereja ya? Amin. Loh, kok kamu kemarin nggak gereja? Kan kamu bilang amin mau gereja. Iya, lupa gua. Iya. Loh, emang lu kemana? Ada ngajak ke mall. Lupa ingatan dia. Nah, jadi orang-orang tua zaman sekarang ingatannya tambah kuat. Anak-anak mudanya malah lupa ingatan. Iya kan? Kan kemarin ada yang udah janji mau ikut kan? Kenapa dia nggak ikut? Bukan dia malas, dia lupa ingatan. Nah, jadi besok ngomong lagi karena lupa ingatan ya maklum dong. Haleluya. Makanya giatlah kamu melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya kita giat nasihati orang. Dia tolak, biarin aja. Nggak usah pusing. Besok ngomong lagi, tolak, biarin aja. Ngomong lagi, tolak, biarin aja. Sampai diludahin. Kalau diludahin pun nggak apa-apa. Karena ludah ya yang nyiprat ke kita karena kebenaran, ludah dia itu jadi sehat buat kita. Iya. Saya pernah dulu ngelayani orang pakai kerudung di Mayasari. Dulu saya kemana-mana jalan kaki, ngejar-ngejar angkot. Belum punya mobil, nggak ada mobil, boro-boro mobilan aja nggak kebeli. Iya kan? Jadi saya, ya kan? Makanya saudara jangan bosan-bosan. Haleluya. Dan apa yang kutabur dulu, aku tuai sekarang. Semakin banyak Anda diludahin orang karena nasihatin, nginjili, diludahin, nanti berkatnya semakin banyak. Jadi setiap diludahin, haleluya, puji Tuhan, ayo lagi. Gitu. Haleluya. Iya kan?
Coba sekarang kalau kau diludahi orang, ya, karena Tuhan, karena Yesus, karena kebenaran, ya kan? Kau bilang, ayo lagi, ayo lagi. Bagaimana coba penilaian Tuhan? Haleluya. Hidup ini, ya, yang membuat kita ini jadi harganya mahal, bukan karena tampan dan cantik, tapi kita punya hidup bernilai. Ada nilai jualnya. Haleluya. Iya, itu yang pendek si Baba itu pendek. Coba Baba. Oh, istrinya tinggi. Anaknya tinggi-tinggi. Kaya. Kenapa? Banyak orang pendek. Hanya orang pendek selain si Cok Baba kan ada yang pendek lain lagi. Kenapa dia yang harus namanya yang populer? Kenapa? Ya dia kan ada nilai hidup yang memang dia punya sesuatu yang beda dengan orang lain. Sehingga banyak orang lain yang ngefan ke dia, suka ke dia. Haleluya. Kalau orang-orangnya melihat saudara itu bernilai, orang-orang itu pasti suka dengan saudara. Haleluya. Nanti Anda tamat sekolah langsung dia lamar. Bukan Anda yang ngelamar. Dia lamar untuk kerja di perusahaan dia. Tapi kalau Anda hidupnya nggak bernilai, walaupun Anda mungkin memang nilai sekolahnya bagus, ya, tapi hidup Anda nggak bernilai, perusahaan pun ngeri. Kenapa? Karena perampok kelas kakap saja, ya, penjahat kelas kakap, korupsi kelas kakap, dia butuh bendahara yang jujur. Padahal dia ini ngerampok kerja, tapi dia perlu bendahara yang jujur. Mana mungkin misalnya saya ini tukang korupsi, tipu orang, ya, terus duit saya banyak karena nipu. Terus saya cari bendahara, tukang tipu lagi. Mana mau saya? Betul nggak? Padahal saya tukang tipu. Harusnya cari bendahara tukang tipu. Enggak. Makanya kalau hidup kita bernilai, ya kan? Kita di mana-mana pasti akan diterima orang. Makanya adik-adik mulai hari ini bangun hidupmu yang bernilai. Haleluya. Haleluya. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Baru kita tularkan ke orang lain. Tular. Jangan nularkan virus. Nularkan kebaikan. Kalau kita nularkan kebaikan, maka semua orang yang menerima kebaikan kita, mereka juga diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, coba kita baca Ibraninya ini. Nah, Ibrani 12 nih. Ayat 5 sampai 11. Ya kan? Apa di sini dikatakan? Sudah? Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Apa akibatnya kalau kita tidak menasihati mereka? Nah ini serem. Tadi yang lupa tadi belum dibaca itu Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Coba. Ya. 3, 2, 1. Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diberi. Kan? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara? Jadi ini anak-anak ini sudah dinasihati, lupa. Makanya bilang jangan lupa. Atau dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau Iya, terus next. Apa? 3, 2, 1. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyiksa orang yang diambil sebagai anak. Tuhan itu saudara, Dia itu sayang sama kita, sama adik-adik. Makanya Dia itu menghajar adik-adik. Kalau adik-adik nggak hidup dalam Tuhan, Dia hajar. Lewat penyakit, lewat apa saja Dia hajar. Ya kan? Terus. Nah, 3, 2, 1. Jika kamu melaksanakan pelajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, di mana terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya.
Saudara, jadi Tuhan Allah itu kita panggil Bapa, dia punya sifat Bapa. Jadi sama dengan sifat ayah. Ayah kita kalau kita jahat, nakal, ayah kita hajar kita. Begitu juga Bapak kita di sorga, Bapak Roh, dia akan hajar kita kalau kita salah. Haleluya terus. 3, 2, 1. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang ada di sekitar setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ada orang bilang, buktinya gue ini buat dosa sembarangan, gue enak-enak aja ini, aman-aman aja. Justru jangan-jangan dia bukan anak. Kalaupun anak, itu anak gampangan. Terus 3, 2, 1. Selanjutnya dari ayat yang sebenarnya beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita kasih saran pada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Ayat kita aja yang di bumi ini, saudara, ya kan? Haleluya. Apa katanya? Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saya mau tanya sama saudara, ya, sama adik-adik, kita sama orang tua hormat atau taat? Hormat. Yang boleh ditaatin hanya siapa? Tuhan. Makanya di Efesus 6 di situ dikatakan hormati ayah ibumu, tapi taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Kenapa kita nggak boleh taat sama orang tua? Kenapa nggak boleh taat? Karena orang tua ini kadang-kadang bisa salah. Ya, kemarin kita ngelayani orang lah gitu. Ya, jadi lucu orangnya, lucu. Jadi dia ini ada penyakit apa saya nggak tahu ya, udah sampai 10 tahun kalau nggak salah ya. Ya 10 tahun ya. Iya. Jadi kalau ditanya apa saja yang keluar itu nggak sesuai jawabannya. Didoain ketawa-ketawa. Diam kamu. Diam. Siap. Terus saya nanya apa itu ya? Siapa pendeta yang pernah dulu baptis kamu apa saya tanya. Pendeta Henok apa dia bilang. Kurang lebih begitu. Yang benar. Enggak, salah. Siapa? Rasul Lubis kata dia. Padahal dia baru ketemu itu. Lo dari mana lo tahu itu? Gue bilang nama itu. Gue lihat YouTube. Dia ada parah-parahnya. Ya, gue bilang hari Minggu suruh datang ke sini. Ntar lu lihat orang yang lucu. Jadi kita nggak tahan lah. Sebenarnya saya udah apa gitu ya, mau berwibawa gitu, tapi ketawa-ketawa sendiri ngelihat orangnya, saudara. Iya. Kenapa? Kok bisa seperti itu, saudara? Karena nggak betul-betul dalam hidupnya itu di dalam Kristus. Jadi masuk roh kegelapan. Haleluya. Haleluya. Saudara, apa akibatnya kalau kita tidak menasihati mereka, ya? Atau tidak membawa mereka kepada Tuhan? Apa akibatnya? Ini yang terakhir. Yeskiel 3 ayat 18-19. Jadi kalau ada temanmu ini, ya, yang kau kenal nih, hidupnya nggak bener, ngacau. Terus kau nggak nasihati, biarinlah dia, gua. Urusan apa gua sama dia? Urusan sendiri-sendirilah. Ini akibatnya, coba lihat. Yeskiel 3. Ayat 18-19. Kita baca. Sudah? Yeskiel 3 ayat 18-19. Apa? 3? Belum ya? Yeskiel 3. Yeskiel 3. Ayat 18-19. Apa katanya? Ya. 3, 2. Belum. Oke. Sudah? Yeskiel. Di perjanjian lama. Sudah?
Yesaya itu. Dia Yeskiel itu dekat ini dia. Dekat ratapan. Yesaya, Yeremia ratapan baru Yeskiel. 3:18. Dekat Daniel. 18. Itu Yesaya misalnya. Ya, itu. Oke. 3, 2, 1. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Terus? Supaya dia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menutup. Bayangkan. Jadi kalau ada teman kita ini yang jahat, yang nggak benar hidupnya, terus kita cuek, biarin aja dia, terserah dia. Dia mati, darahnya itu kita juga harus tanggung. Kalau kita nggak nasihati. Tapi kalau udah kita nasihati terus, kalau udah kita nasihati dia nggak mau berubah, nggak masalah. Ayo, 19. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak kembali dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah mengamalkannya. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Jadi saudara, kalau kau udah peringati, dia tetap bandel, ya kan? Bahkan dia melawan saudara, melawan adik-adik, ya kalau udah nasihati nggak apa-apa. Kita nggak nanggung darahnya lagi kalau dia mati. Tapi kalau kita biarin, kita nggak nasihati, kita ikut bertanggung jawab atas kematian dia di dalam dosa. Karena itu semua kita harus ambil bagian bawa jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Karena masih banyak jiwa-jiwa ini yang malam minggu yang keluyuran tak kemana-mana. Kita nggak tahu ya, ada di bawah pohon karet, ada di bawah pohon beringin, iya, pohon korma, di bawah mana mereka di bawah pohon. Mereka nggak suka di atas pohon, di bawah pohon. Iya. Terus mereka itu sukanya agak-agak gelap, remang-remang. Iya, nggak suka terang begini, nggak suka. Takut dia kalau dia ngeliat terang, ngeri. Iya. Tapi kok agak gelap dia seneng. Saudaralah orangnya yang sudah diutus Tuhan untuk ajak mereka datang ke Tuhan. Haleluya. Upahmu besar di sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mau bawa jiwa-jiwa? Haleluya. Biar nanti kita buat KKR, ya. Kalau bawa jiwa-jiwa, kita buat KKR. Saudara, nanti persembahan kualitas kita simpan berapa bulan sekali kita retreat, ya kan? Kalau masih kurang, kita doa mujizat terjadi karena proyek Tuhan. Haleluya. Karena muda-mudi seperti ini kalau hanya dia monoton biasanya lama-lama dia jenuh. Kita akan pergi. Tapi di sana bukan main-main. Kita ibadah, nyembah. Habis nyembah boleh jalan-jalan, ya lihat. Ya kan? Iya, istilahnya sambil nyelam minum air lah. Saudara, adik-adikku, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita latihan gereja di sini. Sebentar lagi yang tua-tua ini kayaknya ya udah KO satu-satu ya. Karena memang pulang ke pangkuan Bapa, tinggal kalian lah. Iya kan? Ya, Alkitab sudah jelas bilang, umur itu 70-80. Udah, ke 80 ke atasnya, kayak kemarin kita ngelayan orang umurnya 90. Masih dipaksa saya doakan dia harus jalan. Iya kan? Kakinya aja sama badannya udah nggak sebanding. Iya. Tetaplah saya perintahkan jalan. Akhirnya ya pegangin beginilah jalannya gini. Jadi orang umur 90 ya sudah memang rata-rata begitu. Karena itu anak-anak muda ini nanti penggantinya. Haleluya. Haleluya. Karena orang tua nggak mungkin dia balik ke muda. Anak muda pasti bisa tua. Haleluya. Makanya kalianlah penggantinya. Cari jiwa-jiwa.
Ini kayaknya udah dicari belum kemarin ini? Udah. Udah, haleluya. Kenapa nggak datang dia? Malas lah. Males dia ya, haleluya, haleluya. Dia bilang apa? Suka-suka gua katanya. Oh, lupa dia. Iya, iya ya. Jadi saudara, karena itu saudara, hari ini Tuhan mau bicara sama kita. Mari kita tanggalkan semua sifat-sifat lama kita. Jangan kita mau suka-suka kita sendiri. Karena kesukaan kita itu pun nggak membawa kebahagiaan. Tapi kalau kita taat sama Tuhan, hidup kita bahagia. Amin. Anda mau taat sama Tuhan? Yes. Haleluya. 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 Kalau saudara suka ngelawan orang tua, orang tua ngomong itu baru sepatah kata, saudara udah 1000 kata. Iya. Kayak tapi kelutuk. Anda belum pernah rasakan kereta api kelutuk. Nah, itu pakai bahan bakarnya itu apa? Kayu. Bunyinya gini. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari. Gitu bunyinya dulu. Ya. Tapi kan sekarang kereta api udah nggak ada lagi kereta api kelutuk. Iya, Pak. Iya, kereta api sekarang kalau dari Gambir bunyinya lain. Sukses, 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 sukses. Kereta api aja bisa berubah dari mari jajan gak ada duit jadi sukses. Apalagi Anda, saudara, adik-adikku pasti sukses. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Asal kita setia sama Tuhan, kita pasti sukses. Haleluya. Jangan ada yang bilang, apa namanya, orang tua saya uangnya nggak banyak. Orang tua saya orang biasa-biasa. Nggak ada. Yang buat kita sukses bukan orang tua kita, Tuhan Yesus. Karena itu mari sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Hidupmu pasti diberkati. Mari angkat 12 tanganmu. Angkat hatimu. Arahkan kepada Yesus. Siapa yang selama ini suka sekali ngelawan orang tua? Nah, bertobat. Haleluya. Haleluya. Oh, saya nggak ngelawan, Pak. Terus? Nah, debat. Nah, lawan debatnya pun orang tua. Haleluya. Saya nggak pernah ngelawan, Pak. Terus jawab-jawab doang. Ya, bertobat sini doa. Tobat. Haleluya. Haleluya. Yang sering lawan-lawan orang tua. Karena gini, saudara. Ingat, apa yang kau tabur kau tuai. Iya. Kalau kau suka lawan-lawan orang tua, lihatlah. Nanti pasti kau juga kan jadi orang tua. Anakmu pasti ngelawan-lawan kau. Iya. Pasti. Haleluya. Makanya saudara, jangan kita jadi orang bebal. Mari kita mau dinasihati. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini kami deklarasikan sebagai muda-mudi GPS Metanoia, kami taat sama Tuhan, hormat sama orang tua, kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, segenap kekuatan kami, dan kami mengasihi semua orang, siapapun mereka, kami mengasihi, karena ajaran Yesus adalah ajaran kasih. Nah, saudara, dalam roh saya ada bicara. Ada di antara saudara ini, saya rasakannya, ada yang masih nyimpan ketidaksukaan sama orang tertentu. Sini maju, saya doain. Cepet. Ketidaksukaan sama orang tertentu. Kalau nanti saya bilang benci, nanti Anda malu. Jadi ketidaksukaan gitu. Hampir sama lah itu. Saudara maju, saya doakan. Ayo cepet. Cepet, biar kau lepas. Kau lepas dari itu semua. Supaya hidupmu tidak lagi hidup dalam akar pahit. Haleluya. Akar pahit itu akan nanti merusak tubuhmu. Nanti tubuhmu hancur dimakan akar pahit tadi. Tahu maksud saya? Haleluya. Cepat. Siapa yang mau didoakan? Haleluya.
yang hatinya nyimpan akar pahit. Benci sama seseorang. Kalau kau malu, yang rugi kau. Ya, ataupun kau mau nanti ngomong secara pribadi, terserah. Oke, saudara, adik-adik, kamu harus bersih hatimu. Kalau hatimu bersih, Tuhan bertakhta di hatimu. Kalau Tuhan bertakhta di hatimu, waduh, masa depanmu, masa depan yang gilang gemilang, cemerlang lah, luar biasa. Gak mungkin kau jadi gembel terlantar, gak mungkin. Dimanapun kau dibuang, sekalipun kau dibuang, dipenjarakan, di penjara pun kau sukses. Buktinya Yusuf di penjara pun dia sukses. Luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengasihi semua orang. Dan kami menolak setiap rasa benci, rasa tidak suka sama orang tertentu. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami mengasihi semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berkolekte. Haleluya. Yang nggak ada nggak usah ngasih. Yang ada jangan malu, nggak ngasih nggak apa-apa. Haleluya. Oke, kita angkat dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami masih bisa menyembah memuji-Mu. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kami mengabdi kepada Tuhan. Dan kami tidak bisa memberi apa-apa kepada Tuhan, karena kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya Tuhan. Karena kami punya Tuhan, kami punya apa yang Tuhan punya. Karena itu kami mau kembalikan sebagian apa yang Tuhan punya. Dan kami percaya Tuhan tidak mungkin berhutang kepada kami. Kuduskanlah ini menjadi berkat bagi semua kami muda-mudi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.